Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9, firman Tuhan menyatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itulah tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sahabat semua, Kejadian 39 bukan sekadar kisah Yusuf sebagai hamba di rumah Potifar, tetapi sebuah pelajaran penting tentang kemenangan terhadap godaan nafsu. Yusuf muda, dia tampan, berjaya, dan jauh daripada keluarganya. Tidak ada sesiapa untuk menegur atau melindunginya. Secara manusia, dia mudah terjatuh. Tetapi Yusuf berdiri teguh melawan godaan istri Potifar. Bukan sekali, dua kali, tetapi hari demi hari. Bagaimanakah caranya Yusuf berjaya bertahan? Yusuf hidup dalam kesadaran akan hadirat Tuhan. Ketika digoda, Yusuf menjawab, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tidak mengatakan Potifar akan marah atau nanti orang tahu. Sebaliknya, dia menempatkan Tuhan sebagai sebab utamanya untuk menjauhi dosa. Dia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada kehilangan peluang kesenangan yang sementara. Godaan seksual hanya bisa dikalahkan bila kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan ada bersama kita sepanjang masa. Di rumah, di tempat kerja, ataupun di saat-saat kita bersendirian. Takut akan Tuhan adalah benteng pertama untuk melawan dosa. Yusuf menjauh dengan segera, bukannya berunding dengan dosa. Istri Potifar menggoda Yusuf setiap hari. Yusuf tidak melayan, tidak coba berdialog. Malah ketika wanita itu mencengkam bajunya, dia lari meninggalkan bajunya di tangannya. Ini adalah prinsip penting. Jika tidak dapat melawan, larilah. Kita bukan pengecut kalau kita lari daripada dosa. Kita sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan rohani kita. Janganlah coba menjadi kuat di hadapan godaan. Jika situasi berisiko, larikan diri, ubahlah lokasi, tutup pintu, hapuskan kontak, berhenti bermesej, putuskan hubungan. Elakkan zon kelabu. Godaan menjadi kuat apabila kita suka bermain-main di pinggir dosa. Yusuf memilih integriti walaupun dia tahu ianya akan membawa penderitaan. Yusuf tahu dia boleh kehilangan pekerjaan atau bahkan nyawanya kalau menolak istri Potifar. Dan itu memang terjadi. Dia akhirnya difitnah dan dipenjarakan. Tetapi dia lebih memilih untuk masuk ke penjara bersih daripada tinggal di istana dalam dosa. Setia kepada Tuhan mungkin membawa kerugian jangka pendek, kehilangan peluang, reputasi, atau hubungan. Tetapi nilai integriti jauh lebih tinggi di mata Tuhan. Pengorbanan kita hari ini adalah benih berkat besar di masa depan. Seperti Yusuf yang akhirnya diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa Mesir. Keputusan seperti ini hanya mungkin terjadi apabila seseorang memiliki iman yang melihat jauh ke depan.
melampaui keinginan yang sesaat. Yusuf tidak hanya memikirkan kesan hari ini, tetapi kemuliaan Tuhan di masa hadapan. Dunia mungkin menganggap integriti sebagai kelemahan atau kebodohan. Tetapi di mata Allah, itulah harga diri sejati. Ketika kita menolak dosa demi mentaati Tuhan, kita sedang membina karakter rohani yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Kadang-kadang berkat Tuhan tidak datang segera, tetapi orang yang tetap setia akan menuai buahnya pada waktunya. Yusuf terbukti meskipun terpenjara, tanpa pembelaan dan tanpa sokongan, Tuhan ingat setiap detik kesetiaannya. Dan pada masa yang tepat, pintu penjara dibuka dan pintu istana dibukakan oleh tangan Tuhan sendiri. Apakah pelajaran rohani untuk kita hari ini? Pertama, takut akan Tuhan adalah kunci untuk menolak godaan seksual. Jangan hanya takut ketahuan, takutlah mengecewakan Tuhan. Kedua, larilah dari godaan. Jangan bermain api. Godaan mesti dihindari dan bukannya dikaji. Ketiga, jangan berkompromi demi keselesaan sementara. Biarlah kita susah sedikit, tetapi hati tetap bersih. Dan keempat, setia dalam godaan adalah jalan kepada promosi ilahi. Tuhan tidak lupa orang yang menjaga kekudusan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dunia hari ini penuh dengan godaan seksual. Dalam media sosial, tempat kerja. Tetapi melalui Yusuf, Tuhan menunjukkan bahwa kekudusan itu mungkin asal hati kita sepenuh-penuhnya mengasihi Dia. Mungkin Anda sedang bergumul dalam aspek ini. Janganlah putus asa. Ingatlah kata Yusuf dan ubahlah menjadi doa pribadi kita. Tuhan, mampukan aku untuk tidak berbuat dosa terhadap-Mu, walaupun dunia menekan. Kalau kita belajar untuk lari pada hari ini, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Kemenangan Yusuf bukan karena dia lebih kuat, tetapi karena dia lebih takut akan Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.